Oke, selamat apa nih? Sore semuanya. Jadi berhubung waktunya udah 3.15, langsung kita mulai aja ya. Mungkin sebelum mulai, gue ngucapin selamat dulu kali ya buat praktikum pertamanya di PSD. Jadi hari ini kenalin gue Evan dari Start 19. Di sini gue bakal ditemenin sama ada Maxwell, sama ada Boy, Raden Fadil dari Start 19 juga. Halo semua. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi hari ini bahannya itu ada pendahuluan. Kita bakal belajar Excel. Yang pertama ada pendahuluan, nanti ada lookup, conditional, freeze, sama dropdown atau data validation. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kalender ini, gue mau nunjukin ini dulu. Nah, jadi pertama kita bakal bahas kalender ya, BTW. Pertama kita bakal bahas kalender. Nah, kalender ini kita lihat dulu kalau misalnya di sini ada kita kan di kalender ada tahun, bulan, sama hari. Nah, cara input hari gimana sih di Excel? Nih, di sini ditunjukin kalau kita tuh bisa, pertama tuh kita bisa input tanggal hari ini secara langsung ya. Jadi kalau misalnya kita mau input tanggal hari ini langsung tuh kita bisa langsung pakai today. Nah, ini tuh langsung keluar tanggal hari ini, 14 Oktober. Nah, kalau kita mau ngambil harinya aja, harinya itu bisa kita tentuin. Misal yang pertama itu dari I14. Berarti kita mau ngambil hari yang ada di sel I14. Sel I14 itu ini ya. Jadi hari kita mau ambil, makanya outputnya adalah 9. Jadi sama kayak tadi, kalau kita ambil day-nya today, yaitu tanggal dari hari ini, karena hari tanggal 14 Oktober, maka yang outputnya 14. Kalau ini day I14 plus 2, artinya tanggal 2 hari setelah yang di I14 ini, tanggal 21. Dan seterusnya ya. Ini I14 minus 3, berarti 3 hari sebelum tanggal 19, tanggal 16. Koman, beda sama day, ya sama kayak namanya, dia cuma ngambil bulan. Ngambil bulan yang ada di sel I14. Makanya bulan 10, dan month to day, bulan di hari ini, itu Oktober. Jadi bulan 10 juga sama, berlaku juga buat year. Oke, itu buat day, month, sama year-nya. Kita bakal masuk ke kalender. Jadi, kalau tadi kan kita ngambil cuma tanggalnya doang, bulannya doang, atau tahunnya doang. Nah, gimana sih kalau kita mau ngambil, mau bikin tanggal? Kalau kita mau bikin tanggal, itu pakai date. Jadi, rumus yang di Excel itu, formula di Excel itu selalu dimulai dengan sama dengan ya. Jadi, sama dengan date, ini dimulai dari tahunnya dulu, tahunnya apa, bulan. Nah, di sini dia pakai bulan tuh, bulan untuk hari ini, sama tanggal. Jadi sebenarnya nggak usah dihafal sih, karena formula itu bisa langsung dilihat, kayak kalau misalnya kita masukin date, nah itu tuh langsung keluar year, month, sama day. Jadi nggak usah dihafalin, yang penting kita tahu gimana cara pakainya aja. Nah, di sini, yang di pertama ini, karena year-nya 1999, month-nya itu diambil dari bulan hari ini dan tanggal 1, maka keluarlah tanggal 1 Oktober tahun 1999. Nah, jadi perhatiin kalau di Excel ini dia outputnya tuh MMDDYY ya. Di sini udah gue jelasin juga, di sini keterangannya MMDDYY. Jadi ini bacanya bulan, tanggal, sama tahun. Jadi buat yang ini date, year-nya today, berarti tahun hari ini. Nah, dia ngambil bulan dari 6. B6 tuh berapa? 4. Nih, dia berarti ngambil bulan 4, tanggal 30. Jadi keluar deh, bulan 4, tanggal 30, tahun 2020. Nah, berlaku juga buat ini. Kalau ada plus kayak gini, misal kita lihat yang ini, year to date berarti tahunnya tahun hari ini, bulannya bulan hari ini plus 1. Jadi terus tanggal 10. Jadinya apa? Bulan hari ini kan bulan 10 plus 1 berarti jadinya bulan 11, tanggal 10, tahun 2020. Ya, berlaku juga sama buat ini. Kalau ini harinya yang plus 5. Dan dia bulannya ngikutin yang nomor 2. Oh ya, kalau mau ada pertanyaan, langsung tanya aja di chat ya. Nanti ada yang balesin. Nah, ini date ya. Jadi ini buat bikin tanggal. Outputnya ini. Kalau workday itu apa? Workday itu kita ngitung hari kerja. Maksudnya gini. Jadi kita lihat dulu rumusnya workday itu, formulanya workday itu apa. Jadi workday itu kalau kita lihat, nah itu start date, days, holidays. Artinya kita ingin menghitung tanggal beberapa hari setelah tanggal yang kita tentukan. Jadi gue langsung daripada bingung, gue kasih contohnya aja. Misal yang ini ya,
Yang pertama, workday F13 10, ini S10 sampai 12. Nah, kayak tadi kita bilang, yang pertamanya itu adalah start date. Jadi dimulai dari tanggal di F13. F13 itu tanggalnya apa sih? F13 itu tanggalnya adalah tanggal hari ini, yaitu F13. Nah, ini, nih, 15 Mei 2018 ya. Nah, kita mau hitung 10 hari. Jadi 10-nya ini 10 hari setelah itu, tapi 10 hari kerja. Jadi bukan gara-gara tadi tanggal 15 ya, tanggal 25, bukan, tapi ngitung tuh 10 hari kerja, alias dia ngitungnya secara default, itu hari Sabtu sama Minggu hari libur. Nah, terus ini adalah hari liburnya yang udah kita tentuin, yaitu E10 sampai E12. E10 sampai E12 itu adalah ini nih. Nah, jadi hari libur tambahan lah istinya. Jadi kan secara default dia cuma ngasih Sabtu sama Minggu. Nah, kalau kita ada hari libur tambahan, nah dia bakal nambahin. Jadi 10 hari dari ini dengan nggak ngitung hari libur Sabtu Minggu dan nggak menghitung hari libur yang ditentukan ini. Jadinya output-nya adalah tanggal 30. Itu. Jadi di sini penjelasannya ya. 10 hari kerja dari tanggal 15 Mei 2018 dengan hari libur yang ada di list. Itu. Nah, bawahnya sama, cuma bedanya dia nggak ada penambahan hari libur yang ada di list. Makanya bisa dilihat hasilnya itu beda. Jadi yang tadi kalau ada hari libur di list tanggal 30, di tanggal 29. Nah, kalau yang min 10 itu apa? Kalau min 10 berarti kalau tadi 10 maju 10 hari, yang min 10 dia mundur 10 hari. Jadi dari tanggal yang udah ditentukan, dia mundur 10 hari kerja. Nah, kalau ini dimulai berarti start date-nya hari ini. Karena hari tanggal 14, 10 hari ke depan itu adalah tanggal 28. Kita bisa cek di kalender, 10 hari kerja ke depan tanpa menghitung Sabtu Minggu itu tanggal 28 Oktober. Nah, sama kayak ini, sama persis ya. Kalau ini dia, big date-nya dia specify lagi pakai formula yang tadi. Jadi tanggal mulainya adalah pakai rumus date. Jadi tahun 2018, bulannya bulan 2, tanggalnya tanggal 10. 3 hari setelah itu tanggal berapa dengan menghitung libur yang udah kita tentukan ini. Itu. Nah, kalau workday.intl ini apa sih? Nah, kalau workday.intl ini bedanya sama workday yang tadi, di intl ini kita bisa set. Kalau tadi kan udah pasti hari liburnya Sabtu sama Minggu. Kalau yang .intl ini, hari liburnya bisa kita set nih. Langsung coba aja ya. Kita lihat ini, workday.intl. Start date-nya misalnya kita today aja. Berapa hari? 3. Weekend-nya, nah di sini ada pilihannya tuh bisa dilihat. Jadi kalau 1 itu Sabtu Minggu, 2 itu Minggu Senin, dan seterusnya. Jadi kita bisa milih hari libur yang kita mau tuh apa sih. Jadi kalau tadi workday kan pasti Sabtu Minggu. Nah kalau ini kita specify, kita maunya hari apa aja liburnya gitu. Nah jadi sama kayak tadi, bedanya cuma dia ada pemilihan hari libur. Jadi di sini mulai tanggal berapa hari ke depan. Nah, terus ini yang kedua itu jenis liburnya apa. Kalau tadi di 3 itu jenis liburnya Senin sama Selasa. Jadi liburnya di Senin sama Selasa. Dan kalau kita tambahin yang akhir, berarti ini tuh kita nambahin lagi ada libur tambahan yang ini. Ada libur tambahan lagi yang itu. Gitu. Nah, sama juga buat yang ini, yang dari F13 sama aja, cuma beda dia dimulai dari tanggal di F13 tadi. Nah, iya, tanggal yang jadi acuan perlu dalam formula atau bisa manual, Kak? Bisa manual ya, asal kita bikinnya sesuai kayak ini, pakai date yang benar. Nah, sekian buat kalender. Apakah ada pertanyaan dulu buat kalender? Oke, biar gampang. Oke, kalau nggak kita lanjut aja ke logika ya. Jadi kan semua ada kelas LDH kan ya. Jadi ini simpel-simpel aja, cuman operasi-operasi dasar. Jadi sama kalau OR, berarti dia yang penting salah satu benar dia akan return true. Jadi OR 1 plus 1 sama dengan 2 atau 10 per 2 sama dengan 7. Karena 1 plus 1 sama dengan 2 benar, maka hasilnya true. Terus jadi
Balik lagi ya, kalau pengen lihat apa sih OR itu isi argumennya apa aja, bisa lihat di sini ya. Logical 1, logical 2, dan seterusnya. Berarti dia logicalnya bisa unlimited. Jadi kayak bisa gue terus, dia bakal nambah terus. Nah, bisa mau sampai berapapun bakal bisa. Jadi yang penting salah satu benar, dia akan selalu bilangnya benar. Itu untuk OR. Berlaku juga untuk OR yang bawahnya. 10/2 sama dengan 7, salah nggak? Salah. Terus lihat year to day sama dengan 2000, salah nggak? Karena salah dua-duanya, maka dia false. Untuk N juga sama ya. Kalau N berarti dua-duanya harus benar. Ini karena 10/2 sama dengan 7 salah, maka dia false. Yang ini karena dia yang year to day sama 2018 itu salah, dia juga false. Kalau XOR ini adalah exclusive OR ya, berarti harus salah satunya harus beda gitu. Harus jumlah benar salahnya harus ganjil. Nggak boleh sama. Jadi di sini ada penjelasannya, nilai salah karena terdapat genap pernyataan yang benar. Jadi kalau sama kayak exclusive OR ya, kalau ada true-true atau false-false, dia akan bernilai salah. Tapi kalau dia nilainya benar-benar true-false atau false-true, nah dia bakal bernilai true. Itu terus ini kayak kebalik, nanti dibenerin. Nah, kalau not or ini negasi ya. Not itu negasi. Jadi kalau tadi ini kita tahu hasilnya true, dinegasiin maka hasilnya false. Ya buat logika nggak gitu susah sih. Sama kayak LDH ya. Nah, terus kita langsung lanjut lagi ke pemenggalan kata. Oh, kalau mau nanya ya guys. Jadi pemenggalan kata ini kita kayak mau motong gitu loh. Jadi di Excel tuh ada 3 fungsi, yaitu left, right, sama mid. Jadi sesuai dengan bahasanya, kalau left kita ngambil dari kiri, kalau dari right kita ambil dari kanan, kalau mid kita ambil dari tengah-tengah. Jadi argumennya simpel sebenarnya. Kalau buat left itu, kita sama dengan left, mau ambil dari sel berapa? Mau ambil misalnya dari sel A29. Nah, terus dari sel A29 ini kita ambil 3 huruf. Masukin 3 kan? 1, 2, 3. Makanya outputnya kit. Berlaku juga buat yang right, tapi kita mulai dari kanan. Jadi dari sel A30, kita ambil 1 dari kanan, yaitu A. Jadi A-nya kita ambil. Nah, yang beda dikit itu mid. Jadi mid itu ada 3 argumen. Yang pertama, sel yang mau kita ambil, yaitu di sini A31. Nah, terus yang kedua itu dimulai dari suku keberapa. Jadi ini mulai dari suku keempat. Suku keempat itu INDO. Berarti dimulai dari O, diambil 3. Diambil 3 huruf, 3 karakter. Ini nggak harus huruf ya, 3 karakter. Nah, jadinya kita ambil one. Itu. Nah, buat pemenggalan kata, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi, nah, buat yang menghitung kata. Jadi menghitung kata ini lebih ke arah count ya. Jadi kita punya 4 nih ya. Kalau dilihat count, counta, count if, count ifs. Nah, count ini dia hanya menghitung sel yang mengandung number atau angka ya, menghitung sel yang mengandung angka. Jadi tadi karena dia mau count dari A35 sampai A41, A35 sampai A41 itu sini, dan A44 sampai A46 berarti ini. Nah, dia pengen hitung ada berapa sel yang mengandung angka. Jadi kita bisa hitung manual sebenarnya 1, 2, 3, 4. Karena ini ada tanda kutip berarti dia bukan angka. 5, ini bukan angka juga, 6 dan 7. Itu, makanya hasilnya 7. Nah, terus buat counta itu dia... Pelan-pelan, Van. Oh, sorry, maaf. Oke. Sorry. Kalau mau lanjut, bilang ya. Iya, nanti modulnya bakal di-share, tapi menjelang kalau kita mau ada tugas ya. Jadi nanti file tugasnya disertain sama modulnya. Tuh. Ada yang mau diulang mungkin kalau tadi kecepatan?
Apakah bisa lanjut? Atau sini? Oh iya, kalau mau screenshot bilang aja. Nanti gue di atas. Tapi kan tadi direkam juga ya. Kalau udah kelar bilang ya guys. I can't read your mind. Atau kemudian, ya baik lagi. Kalau ada yang mau diulang, bilang ya. Kayak bingung di mana gitu. Atau gue kecepatan di mana. Oke, menghitung kata ya. Jadi ini, jadi kita baru bahas count doang sih. Jadi count ini ada 4. Jadi dia ada count, counta, count if, sama count ifs. Jadi kita lihat dulu, buat count itu dia menghitung hanya sel yang mengandung angka. Jadi kayak di sini kita bisa lihat, dia tuh ngitung dari A35 sampai A41, yaitu ini. Terus dia 44 sampai 46, berarti ini ya. Nah, kita bisa lihat, berapa sih sel yang mengandung angka? Kan ini 1, 2, 3, 4. Ini kan 4. Nah, terus yang 5 ini nggak kita hitung, karena dia ada petiknya. Jadi karena dia ada petiknya, dia hitungnya sebagai string, bukan sebagai number atau integer. Jadi dia nggak kehitung sebagai angka gitu. Nah, baru ini karena 6, ini kehitung angka. Jadi ada 5 angka di sini. Ini 7 jelas bukan angka, sama 8 sama 9. Jadi totalnya itu ada 7 angka. Gitu. Nah, kalau yang buat counta, counta ini dia menghitung semua sel yang ada objeknya, alias bukan sel kosong. Jadi semua yang ada objeknya di sini, dari A35 sampai A46, dia hitung ada berapa. Jadi di sini kan ini ada 7, ini ada 2, nah berarti dia ada 9 sel yang nggak blank atau nggak kosong. Gitu. Oke. Terus buat count if ini dia menghitung dengan syarat. Jadi dia di sini pakai argumen count if A35 sampai A46 dengan syarat isi selnya itu 3. Jadi di sini dia hanya menghitung sel yang mengandung angka 3 atau 3 nih di sini. Nah, dia hanya mengandung 3. Jadi karena di sini ada 3 cuma ada 1, maka bisa kita lihat outputnya adalah 1. Nah, the count if ini dia, kita bisa lihat argumennya, count if ini kriterianya cuma 1, jadi dia cuma bisa ngitung 1 jika gitu loh. Jadi dia cuma punya 1 syarat. Jadi kalau kita mau pakai lebih dari 1 syarat, kita bakal pakai yang count ifs. Jadi ada S-nya, count ifs. Nah, jadi kalau count ifs ini dia bisa lebih dari 1. Nah, bisa kita lihat ini ada kriteria range 1. Jadi range dari kriteria pertama, dia bilang di sini B49 sampai B52 yang di atas. Di bawah, di bawah. Nah, ini B449 sampai B52 yang ini, dia pengen nyari yang P. Gitu. Kriterianya apa? Kriterianya maunya yang P. Yang P ada 3. Nah, tapi ada kriteria kedua, yaitu dia pengen lihat dari C49 sampai C52 yang nilainya itu lebih besar sama dengan 4. Yang di sini cuma ada 2. Jadi kita hilangin yang L, karena yang di sini nggak termasuk yang L, ada 3. Kita lihat yang kanan cuma 452. Nah, yang duanya karena nggak lebih besar sama dengan 4, dia nggak kehitung. Makanya bisa kita lihat di sini nanti hasilnya tuh 2. Gitu. Dan ini nggak terbatas hanya 2 ya. Kita bisa lihat ini ada kriteria range 3 dan seterusnya. Berarti dia sama kayak OR tadi, dia bisa unlimited sampai seperlunya kita. Gitu. Apakah bisa lanjut? Kak, formula yang C35 kenapa si penggal
Oh, nggak apa-apa sih. Itu cuman nunjukin aja kalau count itu bisa kita pecah gitu loh. Tuh. Mau digabung jadi satu juga hasilnya nggak ada beda. Sorry. Kalau kita ngitung jadi satu, count di sini, nggak akan ada beda. Tuh, 7 juga hasilnya. Nah, iya. Itu contoh kalau misalnya kamu mau ngitung yang ini, terus nanti mau hitung yang di sini lagi, hitung yang di sini lagi, nah itu bisa gitu dipisah-pisah dengan tanda koma. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kak, kalau mau hitung tapi syarat keduanya nggak berhubungan dengan syarat pertama, pakai apa? Gimana tuh maksudnya mau menghitung tapi nggak sesuai dengan syarat pertama? Ya paham, maksudnya gimana hitungnya nggak berhubungan? Agak bingung tuh. Ini kan sebenarnya secara ini kita bisa hitung secara terpisah ya, mau hitung yang P doang atau mau hitung yang lebih besar sama dengan 4 doang bisa. Cuman karena kita mau dia dua-duanya terpenuhi, karena kita mau karena kita mau dia dua-duanya terpenuhi, maka kita pakai count if. Ini tuh kayak irisan. Jadi kita maunya ini yang P, jadi ini kayak dua count kita irisin, dua count if kita irisin. Jadi yang syarat yang misalnya kita himpunan pertamanya anggap begitu ya, himpunan pertamanya itu yang mengandung P, himpunan keduanya yang nilainya lebih besar dari 4. Jadi diiris ada berapa data? Ada 2. Atau kalau ada contoh yang apa? Oh, oke. Jelas ya. Ada lagi? Apakah bisa lagi? Ada lagi. Kak bisa ulang nggak bedanya count dengan count if? Oke, jadi count ini dia nggak perlu pakai syarat ya. Count itu ini kita bisa lihat count itu argumennya hanya value, artinya dia cuman minta kita masukin sel mana yang mau kita hitung. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung itu angka. Angka benar. Jadi hanya sel mengandung angka gitu. Sampai situ jelas nggak kalau buat count? Kita satu-satu deh. Jadi count itu dia hanya menghitung angka. Angkanya berapa aja, mau dari 1 sampai 1 juta, asal itu angka dia bakal hitung itu gitu. Sedangkan kalau count if di sini dia ada kriterianya. Jadi dari range ini kita mau hitung dengan kriterianya apa? Kriterianya itu dia harus 3. Oh, karena dia harus 3, di sini yang 3 cuma ada 1. Makanya dia 1 gitu. Gimana? Apakah bisa dipahami? Oke. Kalau masih belum paham, nanya lagi nggak apa-apa ya. Nggak usah malu-malu. Nah, iya. Iya, jadi kalau count if ini dia sama kayak count if, tapi dia punya syaratnya bersarang gitu. Jadi syarat pertama, syarat kedua, dan seterusnya sampai sesuai syarat yang kamu mau. Jadi contoh, kita ambil dari sini aja ya. Kita hanya mau menghitung, kita bikin lagi dari sini ya. Kita bikin misalnya
Di sini 1, 2, 3. Nah, di sini apa kita nulisnya? Oh, ini 1, 2, 3 juga. Nah, aku kecilin dulu ya ininya. Sorry. Nah, jadi sekarang kita mau menghitung jumlah sel yang kalau di sininya yang di sininya 2 dan di sininya 2 juga. Di sini kita bisa ngelihat kan yang kalau di sininya 2, di sininya 2 juga, itu kita bisa lihat cuman ada 1 gitu. Tapi kita kalau pakai count if, kita bisa misalnya dari sini kita maunya dia yang 2. Jadi kriterianya adalah 2. Nah, terus dari sini juga kita maunya dia yang kriterianya 2 juga. Gitu, maka dia akan return 1. Jadi count if itu dia kayak himpunan irisan gitu loh, yang memenuhi di sini dan yang memenuhi di sini ada berapa. Makanya kalau pakai contoh tadi, kita mau cari yang di sini, dari B49 sampai B52 kita bisa lihat yang biru ya. Berarti dari B49 sampai B52 yang memenuhi P ada berapa? Ada 3. Jadi kita hilangin yang L gitu, hilangin yang L. Nah, terus kita mau lihat lagi dari C49 sampai C52 yang value-nya lebih besar sama dengan 4 ada berapa? Ada 2. Nah, karena di sini ada berarti yang 2 ini kebuang. Berarti yang sisa adalah yang 2 atas. Berarti jumlahnya ada 2. Gitu. Tapi count angkanya kehitung ya, Kak. Kalau non angka. Nah, oke, udah. Buat tahta, jelas nggak ya tahta Aulia? Maaf Kak, tadi kok saya keluar ya waktu Kakak ngejelasin. Oke, nanti bisa lihat recordnya aja kali ya. Keluarnya di mana? Tiba-tiba keluar dari Zoom-nya gitu Kak. Kayaknya jaringan, tapi ya nggak apa-apa Kak. Makasih. Iya, nanti lihat itunya aja, rekamannya aja. Kak, kalau count is itu untuk sel yang bersebelahan ya, Kak? Iya, dia kayak nyari irisan gitu loh, guys. Jadi dia nyari irisan gitu. Jadi ini sih berlaku kalau kita ngelihat datanya banyak ya. Misalnya gue mau cari yang cewek, ini kan kita kayak hitungnya kita mau cari perempuan yang nilainya lebih besar dari 4 gitu loh. Kasarnya gitu. Jadi ini tuh bacanya gimana sih? Ini bacanya tuh kita pengen cari berapa sih banyak perempuan yang nilainya lebih besar sama dengan 4. Gitu. Ini kita coba ya, kalau nggak sebelahan ya, pasti hasilnya beda. Kita simpan. Ini kita pisahin nih ya. Kita bikin nggak sebelahan. Terus kita pakai count ifs. Kok nggak keluar? Nah, nggak keluar gitu loh. Bentar ya. Sorry. Ini sampai... Nah, oh nggak, kita geser lagi biar sorry, kita geser kayak gini aja. Terus ini ya 3 sampai 46. Benar ya? Nah iya, tuh. Berarti dia bisa ya kalau nggak sebelahan. Tetap liternya 2. Nah, jadi dia ngelihatnya dari ini dari elemen 1 ke 1. Jadi dia pasanginnya ini sama ini
ini sama ini gitu. Jadi nggak harus sebelahan, tapi yang penting jumlah elemennya harus sama. Jadi kita kayak kalau kayak gini nggak bisa nih. Kayak gini nggak bisa. Misalnya kayak gini ya. Di sini kita bilang sampai 46. Nah, dia bakal error. Jadi dia nggak harus sebelahan, tapi harus mempunyai jumlah anggota yang sama gitu. Ini. Jadi nanti dia bakal nyesuaiin elemen 1 ke elemen 1, elemen 2 ke elemen 2, elemen 3 ke elemen 3, dan seterusnya. Ini karena ini cuma ada 4, ini kita kasih 6, dia error gitu. Nggak harus sebelahan, dimanapun boleh, asal kayak atas bawah kan nggak apa-apa, cuma pasti kan bingung. Cuman yang pasti jumlah elemen yang dibandingin harus sama gitu. Ntar dia bakal nyesuaiin sendiri 1 sama 1, 2 sama 2, dan seterusnya. Oke. Oke, ada lagi buat count ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jangan ada kan ya? Oke, jadi kita lanjut buat kuartil. Jadi kuartil ini kayak statistika biasa ya. Kuartil ngambil kalau kuartil ngambil kalau nggak yang kuartil pertama 2 atau 3, di mana kuartil kedua itu sama kayak median. Cuman kalau di Excel itu dia kuartil ada 2. Yang satu eksklusif, yang satu inklusif. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau yang inklusif ini dia menghitung median. Jadi kita bisa di deskripsinya dia menginclude median. Sedangkan kalau yang eksklusif itu dia mengeksklud median. Jadi formula dari kuartil ini kita bisa lihat kuartil. Misal kita pakai exclude. Kalau yang exclude ini array. Array itu artinya data yang mau kita ambil sama kuartilnya. Nah, di sini bisa lihat tuh. Kalau 1 itu berarti kuartil bawah atau 25 persentil. 2 itu median, 3 itu kuartil atas. Ini buat kuartil yang eksklusif, dia nggak ngitung median. Itu. Kalau kuartil yang inklusif, dia akan menghitung median dengan yang sama sih. Jadi formulanya sama. Array terus kuartil berapa. Cuman dia di sini ada minimum value sama maximum value. Cuman sisanya sama. Gitu. Bedanya adalah satu menghitung median, satu nggak menghitung median. Ada pertanyaan buat kuartil? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kurtosis dan skewness. Jadi, kalau kurtosis sama skewness, formulanya nggak ribet ya. Formulanya itu cuman kalau kurtosis sama dengan Kurt, terus datanya yang kita mau cari kurtosisnya. Jadi di sini kita mau cari kurtosis dari A70 sampai A79. Makanya jadi Kurt, terus datanya. Nah, yang kedua sebenarnya juga sama. Dari A70 sampai A79. Cuman tadi menjawab tuh yang tadi, kenapa sih ada yang dipisah atau enggak? Jadi ya sebenarnya mau dipisah atau enggak sama aja kalau data kayak gini. Jadi kita cuma pengen nunjukin kalau kalian bisa nyari dari beberapa array yang lain. Jadi kalau misalnya kita tambahin lagi, di sini ada 3, 4, 5. Nah, ini kita bisa tambahin lagi nih, kayak gini. Terus dari kurtosis tambah ini. Gitu. Nah, jadi bedanya tadi kalau kita hilangin, itu cuman yang satu digabung penulisannya, yang satu dipisah. Nah, itu buat kurtosis. Buat skewness juga sama. Dia tinggal skew sama dengan skew
terus dari sel yang mau kita cari kurtosisnya. Skewness-nya, sorry. Sama ya, argumennya juga ini bisa dipisah. Bisa dari beberapa array yang berbeda. Gitu. Ada pertanyaan dulu buat kurtosis sama skewness? Kak, kurtosis skewness apa ya? Ini harusnya dia jadi matri PST ya nanti. Jadi kalau kurtosis itu kayak dia nunjukin grafiknya itu, datanya itu kalau di gambar grafik tuh berat kemana sih? Jadi kalau biasanya kalau kurtosisnya 0, maka dia simetris, itu distribusi normal. Kalau dia negatif, dia berarti bakal lebih berat ke kiri, grafiknya, datanya berarti lebih banyak di kiri gitu. Nah, kalau apa? Kalau positif dia ke kanan. Skewness itu ketajaman, kalau nggak salah ya. Sorry, kebalik. Kalau skewness itu yang kemiringan. Ya, skewness kemiringan. Sorry, gue kebalik. Jadi skewness tadi ya, kalau skewness ya positif, berarti dia lebih miring ke kanan. Kalau negatif lebih ke kiri. Kalau kurtosis dia ketajaman. Jadi kalau semakin rendah itu dia kayak semakin landai gitu loh grafiknya. Cuman kalau semakin tinggi dia berarti ntar ujungnya kayak lancip gitu. Harusnya diajarin kok di materi PSD. Nanti belum diajarin mungkin kali ya. Jelasin ininya ya, Excel-nya. Jadi kalau buat kurtosis sama skewness gak ribet sih sebenarnya, formulanya itu cuman kalau kurtosis berarti curve, terus datanya mana nih yang mau dicari kurtosisnya. Nah, tinggal select aja. Jadi kalau kita kerjain secara manual, kayak curve, kita select datanya mana yang kita cari kurtosisnya. Udah kita highlight, udah tinggal enter, kelar. Berlaku juga buat skewness dengan data yang sama, kita tinggal ganti doang, ini jadi skew, terus dari sel mana datanya, udah tinggal enter doang, keluar deh skewness-nya. Kak tadi ya, jadi buat kuartil ya, kuartil ini, jadi kalau kuartil yang ini tuh kayak dia bakal masukin mediannya sebagai, kalau include, itu dia bakal masukin mediannya sebagai data. Jadi kan kita bisa anggap kuartil itu kayak ngambil median dari data sampai median. Jadi kalau misalnya kita punya data, kita kan bisa tengah tuh pakai median. Nah, kuartil itu kan kita ambil tengahnya lagi dari data sampai median gitu kalau kuartil bawah. Nah, kadang-kadang kan kita suka bingung kan kuartilnya mediannya dimasukin atau enggak kalau buat ngitung. Nah, kalau yang include ini mediannya yang dimasukin, kalau yang exclude ini mediannya nggak dimasukin gitu. Nggak ikut dihitung maksudnya. Paham kah atau masih bingung?
Jadi kita mungkin pakai yang gampang aja ya. Misalnya kita punya data 0, 25, oh, paham? Oke, baik. Kakak berarti maksud dari yang inklusif itu datanya jadi tambah 1 sama si mediannya. Nah iya, jadi waktu ngitung kuartilnya, mediannya ikut kehitung gitu. Kalau yang eksklusif, waktu ngitung kuartilnya, mediannya nggak kehitung. Yap, sama-sama. Masih ada pertanyaan kah atau kita bisa lanjut? Kita lanjut aja ya. Nah ini buat tambahan, ini buat ngerapin data sih. Jadi bentar, kita gedein dulu biar kelihatan. Nah, jadi trim ini tuh sesuai namanya, trim ini buat ngepangkas. Apa sih yang ngepangkas? Ya benar, buat ngepangkas. Jadi apa yang dipangkas? Yang dipangkas itu space yang berlebihan. Kayak contoh kita punya data ini ya. Kita punya data ini kan kita bisa lihat kan space-nya depan ada. Di sini space-nya lebih dari 1. Di sini space-nya lebih dari 1. Di sini belakangnya ada space lagi. Nih, di sini kelihatan ada space lagi. Nah, trim ini gunanya untuk merapiin nih. Merapiin si teksnya supaya space-space yang berlebihan ini dihilangin. Makanya kalau kita pakai formula trim dari sel L82 yang ini, hasilnya adalah teks yang rapi seperti ini. Jadi dia dari kayak gini, kita trim, space-nya hilang semua. Gitu. Nah, itu buat trim. Kalau clean ini buat ngebersihin. Ngebersihin apa sih? Ngebersihin dari karakter-karakter yang nggak dapat dicetak. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, itu karakter aslinya tuh kayak gini penulisannya nih. Ada char 9 dan anak gembala dan char 10. Char 10 ini tuh kayak karakter simpanan di komputer gitu loh. Bisa kita atur gitu. Nah, karena ini nggak kayak teks yang valid, karena kita mau ngebersihin ini semua, kita bisa pakai clean. Nanti jadinya gini. Sorry. Nah, tuh pakai clean jadi kayak gini. Ini nggak gitu kelihatan ya, karena caranya nggak ke print, cuman sebenarnya ini itu jadi nanti kayak aneh gitu loh. Itu buat clean, buat ngebersihin lah. Jadi kalau trim mangkas yang nggak dibutuhin, clean itu ngebersihin dari karakter-karakter yang aneh. Nah, kalau proper itu mengubah semua huruf awal menjadi kapital, kayak judul gitu loh. Jadi dia proper dari B82 ini, nah dia bikin ini jadi proper, di mana kapitalnya cuman yang huruf pertama dari setiap kata. Jadi aku adalah anak gembala, yang gede cuman A, G, sisanya kecil. Kalau upper itu sesuai namanya kita bikin semuanya jadi huruf besar, jadi kapital. Jadi kalau upper jadi kapital, makanya ini kapital semua. Kalau lower, kebalikannya dari upper, dia bikin semuanya jadi lower case. Jadi semuanya huruf kecil. Ya. Di sini penjelasannya upper mengubah huruf jadi kapital, kalau lower mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Itu, ini buat teks ya, buat teks-teks, string-string, dan sebagainya. Nah, kalau min ini itu untuk mencari nilai terendah. Jadi A56 sampai A66, kita lihat yang mana datanya. Nah, dari sini kita mau cari data yang paling rendah. Secara langsung kita bisa lihat ya, data yang paling rendah itu 6. Makanya nanti dia bakal return 6. Max sama kayak min, dia bakal nyari nilai tertinggi dari sel yang kita refer.
karena sel yang kita liver ini, maka nilai tertingginya 49. Itu. Terus kalau buat round itu pembulatan ya. Jadi kalau round ini dia argumennya ada 2. Yang satu, angka yang mau kita buletin. Nah, yang argumen kedua itu berapa digit belakang koma. Berapa digit belakang koma. Jadi, karena kita lihat ini 1, 2, 3, 4,567, kita mau buletin ke 1 digit belakang koma, maka jadinya kan 1, 2, 3, 4,6. Nah, 1, 2, 3, 4,6. Gitu, ini buat pembulatan ya. Jadi kalau misalnya kita ganti jadi 2, tinggal ganti 2, nanti jadi 2 angka belakang koma. Gitu, tinggal diatur aja ininya. Kalau match itu, dia menentukan apakah menentukan ada atau tidaknya sesuatu dalam range data. Jadi kalau round yang dimasukin angkanya ya Kak, bukan. Selnya bisa, misalnya gue punya ini kayak gini. Nah, koma. Nah, terus kalau kita round, itu bisa kok. Jadi dia tuh cuma minta argumennya itu number. Nah, kalau number kita simpan dalam sel, ya udah tinggal reverse cell-nya aja gitu. Yang penting waktu kita reverse cell-nya dia berupa angka. Tapi kalau kita reverse cell-nya, misal kita refer ke sel yang bukan angka, kayak gini. Ini kan bukan angka ya, pasti dia bakal error gitu. Jadi yang penting sel yang kita refer itu sel angka. Nah, ini bisa. Jelas ya. Nah, buat match ini kita mau cari sesuatu dari suatu range data. Contoh, kalau kita lihat formula yang ini, artinya kita mau cari si karakter A dari range data 49 sampai A52. Jadi kita lihat A49 sampai A52. Nah, kita mau cari ada yang A enggak gitu. Ini ada A-nya ada berapa? Ada 1. Maka dia return 1. Dia menentukan ada atau tidak. Ini cuman kayak nyari gitulah, nyari ada atau enggak sih. Ya argumennya bisa dilihat, dia look at value yang mau dicari. Sini look up array-nya dari mana ya, maksudnya sumber datanya dari mana. Sama match type. Match type ini dia berupa opsional, boleh dimasukin boleh enggak, tapi komanya harus dimasukin ya. Kalau kita nggak masukin koma, dia masih bisa deh, dia bisa. Match type. Nah, match type itu ada tuh exact match, greater than, lebih besar, atau less than, lebih kecil. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau specify juga boleh. Nah, untuk sum berarti dia menjumlahkan nilai data. Jadi dia mau jumlahin semua dari sel A56 sampai A66. A55 dia jumlahin semua data ini ya, sum. Gitu. Bisa nggak Kak? Bisa 2? Bisa 2. Misalnya kita ini cuma sampai A60, terus ini lanjutannya dari sini. Bisa. Sama ya. 365 juga tetap. Gitu. Nah, kalau sum if, sama kayak sum, tapi dia ada if-nya. Alias dia ada kriterianya. Jadi, di sini kita maunya dia dijumlahkan kalau selnya itu mengandung P. Ini kenapa? Ini kayak kurang deh. Nah, ini deh. Oh, nggak benar-benar, sorry. Benar-benar. Dia kriterianya ini ya, formulanya range. Range-nya berarti B49 sampai B52. Nih. Terus dia mau ngitung kriterianya. Kriterianya harus yang P. Yang P. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung berarti ininya. Dia mau sum range itu berarti range dari angka yang mau kita jumlahin.
Nah, cuman yang kita jumlahin ini punya syarat, yaitu harus P. Karena ini L, maka 5 yang di bawah ini nggak kehitung. Jadinya dihitung cuma 4 tambah 5 tambah 2, yaitu 11. Gitu. Jadi dia menjumlahkan dengan syarat. Jadi kalau tadi dia formulanya langsung jumlahin aja nih sel mana dijumlahin. Nah, kalau ini dia jumlahin selnya yang sesuai kriteria. Gitu. Kriterianya B49 sampai B52 harus mengandung P. Gitu. Ada yang mau nanya dulu buat ini? Yang tambahan ini? Boleh catat dulu ya mungkin. Iya dong, karena kita mau specify dia match sama apa, berarti harus ada syaratnya. Kan kita maunya misalnya dia yang ada A-nya, gitu. Kalau kita nggak pakai syarat, ya kita mau ngapain? Kita kan karena kita mau nentuin nih, ada nggak sih A di sel ini? Oh, ada, gitu. Kalau nggak ada syarat, kita nggak nyari apa-apa dong. Sama-sama. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini buat average. Ini rata-rata. Yang sesuai dengan namanya nyari apa? Nyari rata-rata. Nah, rata-ratanya itu kalau apa formulanya cuman sama kayak sum tadi. Dia ngambil mau cari rata-rata dari sel mana gitu. Ini cari rata dari sel mana? Cari rata-rata dari sel A96 sampai A100. Nah, makanya average dari sel ini. Bisa dipisah? Bisa. Ya, itu buat average ya. Nah, terus concatenate. Concatenate ini dia buat menggabungkan string. Jadi dia menggabungkan string. Kalau concatenate A104 dan A105, artinya kita mau gabungin string yang ada di sel A104 sama sel A105. Jadi project sama satu, jadinya project 1. Kalau ini kita concatenate A104 sama A105, tapi tengah-tengahnya kita kasih spasi. Nih, kita kasih spasi. Gitu. Nah, spasi ini nggak harus spasi ya, ini juga bisa jadi string yang lain gitu. Jadi kita bisa tambahin A104, ini adalah A105. Dan ini limitless ya, jadi bisa tambahin teks apapun sampai kita puas. Gitu, ini juga sama. Ini hari ini tanggalnya kita masukin tanggal hari ini. Ya, itu buat concatenate. Terus buat repetition, ini repetition ya. Repetition itu hanya, namanya dia juga hanya mengulang. Jadi dia repetition sel A11 sebanyak 10 kali, maka dia bakal ngulang 2 sebanyak 10 kali. Repetition sel A112 sebanyak 5 kali, maka dia akan mengulang yes sama dengan 5 kali. Sebanyak 5 kali, dan seterusnya. Ya, oke, buat ini jelas ya, nggak gitu ribet. Gue bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu lookup. Oke. Jadi, lookup itu ada 2 jenis. Yang satu VLOOKUP, yang satu HLOOKUP. Jadi sesuai namanya, VLOOKUP itu vertical lookup. HLOOKUP itu horizontal lookup. Nah, kita bakal lihat bedanya. Jadi, kalau kita punya data yang bentuknya vertikal kayak gini, alias header-nya di atas, datanya di bawahnya, nah, kita bakal pakai VLOOKUP, karena ini kan kebentuk datanya vertikal. Nah, jadi kita mau, misal kita punya kode-kode ini, kita mau cari sesuai tabel kita, kode-kode ini tuh menunjukkan kota apa sih, gitu. Nah, kita bisa pakai cari VLOOKUP. Jadi, VLOOKUP itu rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kalau mulai formula, selalu mulai dengan sama dengan ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, kita
lookup value. Lookup value itu nilai yang mau kita cari. Yang kita mau cari kan berarti sebelahnya A. Nah, kita mau cari dari mana? Kita mau cari dari tabel yang ini. Ini header-nya jangan dimasukin ya. Kalau header dimasukin nanti dia menghitung header-nya sebagai data juga. Itu. Nah, terus dari data ini kita mau ambil yang kita mau ambil itu data yang mana? Yang kita mau ambil itu data di kolom kedua, yaitu kota kan. Karena kita mau kota aja kolom kedua. Gitu. Jadi kita mau ambil kedua kota. Nah, yang ini true atau false itu apa sih? Jadi ini bisa lihat ya. Kalau true itu dia approximate match. Jadi dia hanya ngira-ngira benar atau enggak. Makanya kalau kita masukin true, AA ini return-nya BDG. Padahal kan di sini harusnya AA itu DKT. Cuman karena dia hanya ngira-ngira, approximate, jadi dia bisa return yang BDG karena BDG juga punyanya AA kan. Jadi kayak mirip-mirip gitu, jadi dia return-nya BDG. Nah, gimana caranya kalau kita mau return-nya yang exact match? Berarti ganti true-nya jadi false. Jadi gue jelasin sekali lagi kalau bingung, cara idenya itu berarti kita pengen nyari kode ini di sini. Jadi F5 ini tuh kota apa sih? Nah, kita berarti cari F5 kan? Yang kita mau cari F5. Nah, kita cari dari mana? Kita cari dari tabel ini. Nah, yang kita mau cari kan kota. Kota itu ada di kolom keberapa sih? Kolom kedua. Nah, terus kita maunya exact atau approximate. Kalau exact kita pakai true, kalau approximate kita pakai true, exact kita pakai false. Gitu. Nah, ya ini lumayan ribet nih. Jadi sama kayak yang ini, kita mau carikan L ini tuh kota apa sih dari data ini. Kan sebenarnya kita tahu di DIY. Cuman kan kalau data kita banyak banget kan kita nggak bakal bisa liatin satu-satu kan. Nah, dengan cara ini kita bakal bisa langsung kerjain sekaligus. Jadi kalau L ini secara exact match kita tahu ini DIY. Kalau H berarti DPK, kalau AA berarti dia BDG. Gitu. Rumusnya ada di sini. Jadi yang pertama, beda sama tadi ya, yang pertama ini yang mau dicari. Kayak kalau kita cari di Google gitu. Nah, yang kita masukin ke Google itu yang ini nih. Si selnya nih. Google. Gitu. Nah, baru lihat cek carinya dari mana. Nah, terus yang kita mau lihat itu yang mana. Ini kalau kita balikin, kalau kita taruh 1, nanti return-nya yang kolom ke-1. Nah, AA juga. Karena kita maunya kota, berarti kita masukinnya 2. Itu. Ini buat di lookup. Ada pertanyaan dulu buat di lookup? Oke. Kapan pakai true? Sejujurnya gue bakal selalu pakai false sih, karena kayak apa yang nyari perkiraan. Cuman mungkin ada kali saat-saat di mana kita mau carinya cuma perkiraan. Itu. Cuman selama ini sih gue bakal selalu pakai false, karena kan yang mau gue cari exact match. Oke. Nah, terus saya kan udah dibilang ya, jadi kalau VLOOKUP itu buat data vertikal. Kalau HLOOKUP, horizontal lookup, dia pakai buat data horizontal. Artinya kiri, datanya di kanannya. Nah, apa yang terjadi kalau kita datanya horizontal, kita pakai VLOOKUP? Nah, kita bisa lihat nih. Kodenya horizontal, kita pakai VLOOKUP. Kita carikan dari I13, dari data ini. Nah, kita pilih lihat dari kolom kedua. Ini kolom kedua. Nah, berarti dia bakal return kolom secara vertikal, kolom kedua. Karena ini AAA, sampingnya AA apa? AA. Makanya dia return-nya AA. Dan ini kan bukannya kita mau. Yang kita mau kan dia return kotanya. Makanya harus pakai HLOOKUP gitu. Secara konsep dia sama ya. Ini apa yang mau dicari, cari dari mana, bedanya ini baris keberapa. Bukan kolom. Baris, terus sama. Ini true atau false. Gitu. Nah, nih contohnya. Oh, nih cari yang nanya kan, kapan sih make true? Nah, contoh ini. B kan nggak ada nih di sini. Tapi kita mau cari B. Kalau kita pakai approximate,
dia bakal bisa nemuin, oh mungkin yang kita maksud Bandung kali, karena Bandung ada B-nya. Tapi kalau kita nggak pakai approximate, kita lihat ini, dia bilang ya ini error, gara-gara kan kita nggak punya B. Nah, di sini kayak gini. Contoh yang bisa kita pakai true. Gitu. Oke, sekian buat lookup. Ada yang mau nanya? Sorry ya, gue agak buru-buru, soalnya materinya masih ada 3 lagi, guys. Tapi nanya dulu aja nggak apa-apa. Oh, oke. Tanda dolar itu artinya absolute value ya. Jadi gini. Misal gue punya ini 14, ini 12, ini 11. Nah, nih. Kalau gue bisa manggil isi kolom ini sama dengan ini kan. Nah, ini bakal manggil kolom 14. Kalau gue drag down, dia bakal ngikutin. Jadi di sini G20, di sini G21, gini G22. Ini karena kita nggak pakai absolute value, jadi dia bakal, jadi namanya ini relative value. Jadi dia bakal ngikutin, kalau sel-nya maju ya berarti dia akan ngikutin gitu. Nah, cuman kadang untuk kasus tertentu kita pengen tuh datanya nggak berubah. Ini gimana sih kalau datanya nggak berubah ya kita kasih tanda dolar. Atau secara shortcut kita bisa pakai F4. Gitu. Kalau kita pakai F4, ini bakal tetap 14. Tapi kalau kita drag down, ini bakal 14 terus. Itu absolute value ya. Dan ini kayak, ini tuh artinya G-nya kita absolutin, 20 kita absolutin. Kalau ini bisa aja yang kita absolutin cuma G-nya doang. Berarti G-nya yang nggak bakal berubah. Tapi 20-nya masih bisa berubah. Tuh, 20-nya masih bisa berubah. Atau yang kita absolutin 20-nya doang, tapi G-nya enggak. Ini nggak gitu kelihatan ya. Ini misalnya, nah, ini gini deh. Ini kalau kita geser ke kanan, nah dia bakal jadi 11. Tapi kalau ke bawah dia bakal ke 14. Jadi dalam kolom yang sama dia bakal tetap sama, tapi kalau ada geser ke kolom selanjutnya dia salah. Bukan salah sih, dia bakal ngikutin, karena dia nggak kita absolutin, dia bakal relatif gitu. Oke, gue lanjut ya. Kita masih ada pertanyaan? Ada lagi? Oke. Kita lanjut ke conditional formatting. Jadi conditional formatting tuh bisa kayak gini ya. Jadi kita bisa format selnya berdasarkan data. Jadi yang pertama ini namanya conditional formatting text. Nah, di sini ada caranya nih. Kalau buat lihat nanti pasti modulnya dikasih bisa lihat ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita blok dulu sel yang mau diformat. Kita hapus dulu ya. Clear dulu. Kita hapus dulu. Nah, kita mau dari sel yang diformat. Kita ke sini ya, ke home, conditional formatting. Nah, terus kita masukin ke new rule. New rule kita mau ini dia format berdasarkan apa? Berdasarkan isinya kan. Berarti based on their kita mau dia isinya apa? Ayam, bebek atau Shrek gitu. Jadi format only cell that contain. Nah, contain-nya apa? Contain-nya karena ini text berarti specific text. Jadi format only cells with specific text. Containing, kita misal maunya yang ayam. Jadi, untuk sel yang di sini, yang kita blok ya, untuk sel yang kita blok ini, untuk yang ada ayamnya bakal kita format. Formatnya apa ya? Kita bisa set. Kayak tadi kita mau formatnya itu dia isinya warnanya jadi merah gitu. Ini bisa. Ntar isi jadi warna merah. Atau kita mau dia fontnya kita ganti jadi bold atau bold italic juga bisa nih. Nah, jadi tadi dia bold italic dengan warna merah. Coba kalau kita aplikasiin. Nah, jadi yang ayam bakal jadi bold italic dengan warna merah. Ya, jadi kalau kita mau yang bebek juga sama, tinggal new rule, format only cells that contain specific text. Ini ya kita masukin bebek, formatnya kita masukin fill-nya apa? Kuning misal. Tuh. Sama untuk Shrek juga kita bisa lakuin yang hal sama. Warna misalnya warna hijau. Nah, harus di ini ya, pertama tuh harus blok dulu nih sel yang harus diformat. Jadi kalau kita cuma blok ini ya yang diformat cuma satu sel ini. Lalu kalau kita blok segini banyak yang kita format ya sel ini semua. Itu buat formatting teks. Nah, kalau ini buat formatting angka.
formatting angka. Jadi dia, kalau kita bisa lihat di sini, semakin gede angkanya, bakal ada database yang ngikutin. Nah, jadi di sini caranya sama, kita blok datanya, terus conditional formatting, nah ini kita bisa langsung pakai database. Tuh. Gradient field, ya ini tinggal milih-milih jenis sih sebenarnya. Intinya kayak gini doang. Gitu ya. Ini bisa kasih rule tambahan, cuma buat kali ini kita gini aja langsung. Sama buat yang ini, bedanya dia namanya color scales. Jadi dia tuh, color scales. Sesuai angkanya gitu ngikutin. Bisa kita atur juga gitu loh. Color scales-nya ngikutin. Semakin rendah warnanya gimana, semakin tinggi warnanya gimana. Nah, kalau yang ini namanya pakai icon sets. Tuh. Jadi nilainya yang di tengah-tengah itu kita kasih simbol apa, buat nilai yang agak rendah kita kasih nilai apa, buat nilai yang tinggi kita kasih nilai apa gitu loh. Nih, kalau ini misalnya yang ini tengah-tengahnya, ini menuju ke tengah, nah ini nilai rendah, ini nilai tinggi. Yang ini adalah gabungan dari tiga-tiganya. Jadi kita bisa misalnya kita clear rule, kita bisa masukin data bars, masukin color scales, masukin icon sets. Nah, gitu. Jadi satu sel bisa banyak conditional formatting. Ada yang mau nanya dulu buat conditional formatting? Bisa dibaca, ini bisa dicatat mungkin kalau yang mau catat. Yang mau nanya? Boleh catat dulu kali ya. Oke, gue lanjut aja kali ya. Nah, lanjut. Atau ada yang masih nyatet, bilang ya. Kalau masih nyatet, biar gue nggak lanjut. Oke, buat lanjutnya kita bakal belajar tentang freeze. Freeze ini gunanya buat apa sih? Kita tarik dulu ke atas. Nah, freeze itu, nih kita bisa penjelasannya ya. Freeze di Excel itu membuat header table menjadi tidak hilang dari layar saat kita scroll ke bawah. Atau juga kolom. Nggak hilang ketika kita geser ke kanan. Tujuannya, kalau data banyak kayak gini, kita bisa baca dengan lebih enak. Caranya gimana sih? Caranya adalah kita dari sini, di tab ribbon-nya, kita ke data, nah, ke view. Nah, ke view, nah, terus di sini ada freeze panes. Nah, di sini ada pilihan nih. Freeze panes, top row, yaitu barisan pertama, first column, kolom pertama, atau row yang kita pilih. Atau ya, pokoknya yang kita pilih gitu. Bukan baris pertama atau kolom pertama. Nah, jadi untuk data kayak gini ya karena kita maunya header-nya yang enak dibaca, kan kalau kita scroll ke bawah kan hilang ya. Kayak, ini apa nih? Fashion Direct itu apa ya gitu. Kan kita nggak hafal ya.
Nah, nyata freeze and drag itu chain gitu. Jadi supaya bisa header ikut turun, ketika kita turunin, maka kita akan freeze top row. Nah, jadi kalau kita freeze top row, kita turunin, nah, dia ngikut turun tuh. Ininya ya. Tuh, ikut turun. Bakal ikut turun sampai bawah. Berlaku juga buat kolom pertama, kalau kita freeze kolom pertama, kalau kita geser datanya ke kanan, nah dia ngikutin terus, bahkan sampai ujung dia bakal ngikutin terus. Gitu. Itu buat freeze. Nah, di sini dikasih cara shortcut. Jadi kalau kita dari sini, jadi Excel ini mendukung kita buat kerja tanpa mouse sebenarnya. Maksudnya tanpa mouse untuk ngeklik ini ya. Jadi caranya yang pertama itu kita pencet Alt. Nah, kalau kita pencet Alt tuh bisa lihat ya, keluar tuh banyak kan singkatan-singkatan. F itu file, home, N itu insert, P-nya page layout, M-nya formulas, dan sebagainya. Karena kita mau carinya di view, maka kita pencet W. Kita pencet W, ke arah W. Terus kita mau freeze panes, berarti kan F nih, sesuai tandanya, kita mau freeze panes, F. Nah, terus kita mau apa? Freeze panes top row, maka R. Gitu. Itu shortcut doang. Nah, itu ada absen, guys, bisa di absen ya. Nah, buat freeze ada yang punya pertanyaan nggak? Kalau nggak print kan kertas nih kitanya. Gimana caranya kertasnya ngikut-ngikutin? Nggak bisa, jadi dia cuma ngikutin. Kalau misalnya misal yang mau kita print data 17 ke bawah, nih row 17 ke bawah, tapi kita mau header. Ya udah berarti mau nggak mau kita tambahin satu kolom di sini, masukin header. Ini berlaku ya supaya kita enak aja ngelihat kalau di Excel gini tuh bakal turun terus ngikutin. Tapi kalau di print ya namanya kertas nggak bisa dong. Gitu. Shortcut ini berlaku juga buat yang lain-lain ya. Bukan gitu maksudnya kalau ganti halaman, oh enggak. Jadi dia cuman halaman yang ini doang. Yang kita select doang. Ya. Yang ini ya enggak, sama aja gitu. Ini juga bakal sama aja. Jadi cuman yang kita select doang. Iya, itu. Mungkin apa ya, kayak keyboard hotkey yang lain kayak misal kita mau pindah ke data paling bawah biar cepat itu pakai control page down, control page up ke data paling atas, ke paling kanan ya pakai control kanan, kiri pakai control kiri gitu. Jadi nggak harus satu-satu, bisa langsung atas bawah. Mungkin itu bisa dipelajari sendiri sih nanti. Kalau kita mau select all data bisa pakai control A ya, tuh gitu-gitu. Cuman ini belum pakai sekarang lah. Ini bisa pakai. Nah, masuk pindah atas. Oke. Buat freeze, apakah ada yang mau nanya? Ini kalau yang tadi yang apa? Yang based on selection. Kalau kita yang ini, nah dia bakal tuh yang diam atas 4 itu. Di atas yang kita kan karena kita mencari di 6, di atas 6 ini dia bakal ke bawah. Ikut ke bawah gitu loh. Gitu. Yang itu susah pilihan. Kalau kita kayak gini, kolom misalnya yang dia bakal ngikut ya, yang kolomnya. Gitu. Oke, apakah ada lagi yang menanya? Kak, maaf, kayaknya ada. Iya, kenapa? Boleh. Kalau mau ngomong aja. Jadi gini Kak, yang aku tanyain tadi tuh gini, kan kita dari Excel itu misal mau ngeprint nih datanya. Ngeprint tuh maksudnya jadi gimana kan tuh? Misalnya print ke kertas. Oke, terus? Print. Nah,
Nah, kan misal datanya yang sangat banyak itu kan berarti butuh berlembar-lembar, berhalaman-halaman dong. Ya, Nah, si mode freeze di misal tab paling atas dan tab paling atas lah terutama karena halaman-halaman itu bisa di freeze nggak gitu. Jadi nanti ketika balik halaman ada tab, ada sel-sel itu, kolom-kolom itu. iya nggak bisa. Kan tadi gue udah bilang, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau print yang ke bawah, kan Excel kan ngeprintnya, nih kalau kita pakai Excel kan dia ngeprintnya kayak dia ngeprint itu loh, ngeprint sheet-nya dia. Udah kok nggak bisa. Ngeprint Show print ini, preview ya kan? Show print preview. di mana sih? Itu ada tadi. Iya, iya. File print, show print preview. Nah, itu dia nggak bakal ngikut. Tuh, karena ya Excel tuh ya bilangnya ini sebagai satu kolom data, satu baris data aja. Kayak ini berlaku untuk di dalam software, di dalam app-nya. Ya kalau di print dia nggak bakal ngikut. Jadi kalau mau ya kita mesti lihat ini kolom keberapa, berarti kita mesti tambahin lagi gitu-gitu. Ya sih jarang sekarang orang nge-print data kecuali emang butuh banget ya. Maaf, Evan, kayaknya Oke, ada Kak. caranya deh. Hmm? Ada cara buat tuh ngeprintnya. Gimana? Tapi intinya kalau buat Jadi di pertanyaan page layout bakal ada ini. pilihan print titles. Habis itu di set supaya row paling atas bisa di print terus di setiap lembar. Ini ya. Bentar. Nah, tuh iya nih. Di mananya, Bang? Nah, ini tuh. Nah, ini kalau page nih, tuh. Nah, iya jadi tambahin header-nya di situ. Nih. Nih bisa masukin header-nya. Ya pokoknya bisa dimasukin, nah ini nggak ada yang sesuai kayaknya. Tapi pokoknya kalau pakai freeze bisa atau nggak bisa pakai freeze ya. Berarti mesti pakai cara yang lain. Oke, Kak, makasih. Bentar, ini balikinnya gimana ya? Wait. Oke, itu buat freeze. Caranya, misal kamu maunya dari apa ya? Misal mau baris ke 4 baris ini ya. Misal mau 4 baris ini yang diem, 4 baris ya. Berarti baris di bawahnya yang kita blok. Jadi kayak ini pembatasnya, terus freeze page. Jadi 4-nya yang diem. Jadi kasih 5 ini pembatas. Gitu. Nah tuh, untuk pertanyaan print header tadi ada tuh, kalau yang mau lihat. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau nanya buat tentang freeze page? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke drop down ya, atau data validation. Nah, jadi kita mulai dulu dari kiri. Jadi angka only. Nah, jadi itu, ini gunanya apa sih? Yang kita mau bikin tuh hari ini kayak gini. Jadi kalau kita klik sel ini, bakal ada kayak notif. Kayak dia mau masukin angka only. Jadi masukin 0 sampai 10. Jadi kalau kita masukin 2, dia bakal masuk. Tapi kalau kita masukin misalnya bukan angka, S gitu ya, dia bakal keluar error. Nah, udah dibilangin kan? Kayak gitu.
Atau kita masukin yang bukan 10 sampai 0 sampai 10, misal 11, sama. Dia keluar error message juga. Nah, caranya gimana sih? Caranya sama, kita blok dulu nih, data mana yang mau kita kasih kayak ginian. Mau kita lakuin data validation ini. Kita blok dulu datanya. Ya. Nah, dari itu kita ke tab data. Nah, terus data, kita ke data validation. Jadi di data ini, cari yang di sini data tools. Data tools. Nah, terus nanti ada yang namanya data validation. Gitu. Nah, di data validation tinggal masukin deh apa yang kita mau. Nah, di sini yang kita mau, dia angka doang. Jadi dia maunya whole number. Di whole number. Kalau kita mau bisa desimal, ntar bisa di-set. Gitu, tergantung. Tapi karena kita maunya dia whole number, jadi ya cuma bisa whole number, datanya between. Jadi karena kita mau dari 0 sampai 10, karena berarti antara. Antara kan berarti between 0 sampai 10. Ini bisa diatur-atur ya. Misalnya kita maunya dia yang datanya yang sama dengan, atau datanya lebih besar. Gitu. Tapi kita mau sekarang between. Tengah-tengah. Nah, ini kan settingsnya. Terus gimana sih cara keluarin kayak ini nih, input message-nya. Nah, ada di sini. Kita geser ke input message. Kita mau input message-nya apa? Input message-nya itu dengan ada title-nya, angka only, isinya 0 sampai 10. Nah, terus kita nyalain nih, show input message when cell is selected. Kita centang. Centang. Kalau dimatiin, dia nggak bisa keluar. Nah, ini centang. Terus, tadi kan kita bisa lihat kan, error alert-nya keluar dengan sesuai apa yang kita mau. Nah, error alert-nya tuh kita bisa atur maunya apa sih. Nah, kita misalnya di sini maunya udah dibilangin kan, atau misalnya kita ganti Anda salah gitu. Nah, ini bisa diatur untuk data validation. Bisa juga misalnya kita mau datanya lebih besar dari 5 ya. Nah, kita masukin lebih besar dari 5. Gitu. Nah, jadi kalau kita ini kan karena masih tadi, sekarang kalau kita masukin ini 1 lagi, nah nggak bisa, Anda salah gitu. Ganti lebih besar dari 5, lebih besar dari 5. Nah, ada pertanyaan dulu nggak buat yang ini? Saya lumayan ribet ini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sel sebelahnya ya. Ini kemudian dulu. Nah, ini. Jadi kok buat drop down itu gini. Nah, bisa keluar pilihan gitu loh. Bisa kita buat pilihan. Caranya gimana? Bisa lihat ini. Pada sel yang ingin kita masukkan dulu apa saja yang dibolehkan untuk digunakan di sel ini. Misal, satu sel isi ya, satu sel isi ga, satu sel isi om. Buat lebih jelas, kita hapus dulu kali ya yang ini. Nah, ini kan nggak ada. Nah, jadi kita masukin dulu yang kita mau, kayak apa aja sih yang boleh masuk. Nah, kita tulisin dulu. Misal ada ya, enggak, sama hem. Itu. Nah, terus kita blok, kayak tadi, blok sel mana yang mau kita kasih drop down. Kita blok. Misalnya cuma dari 2 sampai 18. Terus dengan cara yang tadi, ada di data tools, data validation. Nah, di settingsnya, allow-nya list. Kalau tadi kan whole number, sekarang kita maunya list, karena ini kan berupa list isi 3. Nah, source-nya dari mana sih? Source-nya itu ya kita select tadi yang udah kita tentuin. Gitu. Nah, udah deh, kalau kita nggak mau kasih input message atau error alert, udah tinggal gini doang, udah jadi. Tapi kalau kita mau kasih error alert, juga boleh. Misalnya kita kasih input message,
dipilih ya. Dipilih ya. Klik panah di samping. Terus arrow alert-nya tinggal dipilih aja kok. Nah, jadi kalau kita kayak gini bisa tuh dipilih ya, klik kanan di samping, klik panah di samping. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita masukinnya bukan itu? Misalnya gue masukin aku. Nah, ada keluar error-nya, tinggal dipilih aja kok. Sebenarnya bisa juga sih masukin manual, cuma sama persis kayak HM. Nah, itu baru bisa. Kayak HMM gini, nah dia pasti nggak mau. Gitu. Nah, jadi terus. Oh, ini karena kita ganti tadi ya? Sorry deh. Nah, gitu. Ada yang mau nanya nggak buat data validation ini? Jadi kayak nanti itu dia bisa data validation itu ya kegunaan misalnya kayak gini. Kita bisa kayak nanti circle invalid data, jadi ke data yang nggak sesuai sama kriteria bisa ditandain dan sebagainya. Yang mau nanya? Buat ini atau yang sebelum-sebelumnya juga boleh nih yang tadi. Yang ini kan belum ada pertanyaan tadi itu. Yang average, concatenate, sama repetition. Yang mau nanyanya, kalau mau open mic aja ya. Nggak open mic doang kok. Biar lebih jelas. Yang mau nanya dulu aja. Karena nanti walaupun modul dibagiin pun kan, kalau yang kalian nggak paham, nggak bakal bisa itu. Nggak bakal bisa ngerti. Paling look up nih yang agak susah sih ya. Kak, kenapa jangan klik help? Karena kalau klik help, ribet urusannya. Dibawa-bawa sampai web manapun. Tuh. Ribet. Kebukanya Chrome. Jadi ntar Chrome-nya bakal nunjukin gimana caranya nyelesain masalahnya gitu-gitu. Sedangkan kita tahu masalahnya tuh gara-gara kita nggak ngikutin kriteria dia gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih pencet help, cuman ya ntar kebukanya ke Chrome dan sebenarnya nggak ada solusinya juga. Gitu. Coba aja nanti kalau dari bagi modulnya atau sekarang mau coba, kalau klik help kemana arahnya. Nggak bakal ngapa-ngapain laptop kamu atau komputer. Aman-aman aja. Oh ya, tadi buat ini soalnya lupa jelasin kayaknya yang ini. Nah, ini tuh biar ada drop down-nya kita mesti centang ini.
isi centang ini sama ignore blank. Kalau kita nggak ignore blank, dia bakal selalu minta ada isi. Kalau kita nggak centang yang install dropdown, ya dia nggak ada dropdown-nya. Tuh. Jadi, tadi di centangnya harus centang install dropdown sama ignore blank. Kalau ini kita dimatiin, dia bakal kayak tuh, dia harus selalu ngisi gitu loh. Kalau ignore blank kita diamin kosong juga dia nggak bakal masalah. Tuh. Iya, absen jangan lupa ya, guys. Yang belum absen. Yang belum absen, monggo absen. Masih ada yang kurang jelas nggak, guys? Teman-teman semua. Untuk manapun ya, yang dari pendahuluan, yang tadi mungkin masih bingung di awal, atau lookup, yang ini, belibet-belibet ini. Apa conditional, free sih kayak jelas ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sekian buat hari ini. Thank you semuanya udah ikut buat praktikum hari ini. Jangan lupa isi absennya ya. Yang udah isi absennya, udah boleh meninggalkan room kok. Kasih ya, Kak. Kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat Terima kasih, Kak. Selamat sore. sore.